Ketika kita hamil nih Bu ya, sebenarnya apakah kita itu harus makannya double? Ya benar. Jadi ternyata pantangan itu, makanan itu sebenarnya bisa dikatakan mitos kali ya Bu ya? Mitos itu ya. Ya, ini masalah makanan nih Bu ya. Sebenarnya ibu hamil tuh boleh nggak sih Bu olahraga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semangat luar biasa. Ya, hari ini senang sekali saya Arinda Permatasari akan membawakan podcast Mekes. Mari edukasi keluarga cegah stunting bersama perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kawan Mekes semua, jadi seperti episode podcast sebelumnya, kita itu selalu menghadirkan bintang tamu yang luar biasa dan juga akan membahas topik-topik yang menarik nih. Nah, hari ini kita itu sudah kedatangan bintang tamu yang juga sudah luar biasa dan ini udah berpengalaman sekali di dunia kebidanan. Kita langsung aja perkenalkan Ibu Haja Eko Wiji Astuti STRKEP. Assalamualaikum Ibu Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, jadi keruan Mekes semua, jadi Bu Eko atau Bidan Eko nih ya Bu ya, kita lebih familiarnya tuh Bidan Eko. Itu merupakan pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Kalimantan Timur, dan juga mungkin keruan Mekes tahu nih kalau Bidan Eko ini salah satu bidan senior di Kota Samarinda, dan juga sebelumnya Ibu nih kan aktif ya Bu ya sebagai pegawai di salah satu puskesmas di Samarinda. Tapi walaupun sekarang udah memasuki masa pensiun, beliau ini masih tetap mengabdikan dirinya terutama di Ikatan Bidan Indonesia Kaltim. Bu, mungkin kita langsung aja nih Bu ya, mengenai tema podcast kita hari ini, yaitu mengenai kehamilan sehat bebas stunting. Nah, untuk pencegahan stunting ini kan Bu, salah satunya targetnya kita tuh kan Bu dari calon pengantin ya, Bu Eko ya, dari calon pengantin. Nah, biasanya nih Bu, calon pengantin itu sebelum pernikahan itu yang dia persiapkan tuh, aku mau nikahnya di mana nih, gedungnya di mana nih, make upnya apa. Nah, biasanya calon pengantin itu Bu lupa untuk mempersiapkan kehamilan. Padahal calon pengantin ini kan nanti harapannya dia itu kan ingin hamil, ingin punya anak. Nah, sebenarnya Bu, apa sih Bu yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin ini sebelum pernikahan, sebelum terjadinya kehamilan, terutama mungkin dari segi gizi kah, dari segi kesehatan reproduktif, sebenarnya apa sih Bu yang harus dipersiapkan? Jadi calon pengantin itu ya persiapannya sebenarnya banyak ya, baik jasmani, rohani, material semuanya ya. Nah kalau di calon pengantin administrasi sudah dilakukan ya. Terus syarat-syaratnya semua sudah dilengkapin, dia sudah ke RT, kelurahan dan ke KUA, prosesnya ya itu sudah dia laluin dan nanti mendapatkan surat untuk pelayanan kesehatan di puskesmas ya, puskesmas ataupun di pelayanan kesehatan yang terdekat ya untuk calon pengantin tersebut. Jadi calon pengantin itu sebelum dia nanti menikah, dia dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah nanti dia diperiksa ke pemeriksaan kesehatan, dia nanti ada diberi surat yaitu layak sehat ya, layak sehat dan kartu imunisasi yang nanti untuk syarat dia untuk menikah. Dan dia untuk pelayanan kesehatan dia harus di screening. Di screening ya Bu ya? Di screening ya, screening untuk kesehatannya. Ya diantaranya nanti dia ditimbang berat badan, tinggi badan untuk mengetahui indeks massa tubuhnya. Apakah dia itu kurus, gemuk, atau normal-normal saja. Setelah itu dilakukan tensi ya, tekanan darah supaya mengetahui dia apakah dia sehat, apakah dia itu hipertensi atau normal atau tensinya rendah, itu dilakukan. Setelah itu baru nanti diukur lilanya. Ya Bu ya. Lila itu untuk mengetahui status gizinya ya. Kalau lilanya kurang bagus berarti kan dia nanti kurang gizi. Kalau dia kurang gizi nanti persiapan dia menikah, nanti dia melahirkan nanti Kurang mesti juga ada ya Bu ya? masalah kan. Dan selanjutnya nanti dilakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini sebenarnya sangat baik sekali ya. Karena itu adalah pemeriksaan laboratorium untuk melakukan
pemeriksaan itu untuk mengetahui kesehatannya. Ya. Jadi dia nanti diperiksa HB-nya, apakah HB, ya, kadar HB darah ya, itu Bu, ya? kadar darah untuk mengetahui apakah dia itu anemia atau tidak. Baru pemeriksaan sifilis, Sifilis, HIV/AIDS dan HBsAg. Nah itu semua untuk mengetahui di tubuhnya tuh apakah dia sehat atau tidak. Dan pemeriksaan itu bukan hanya untuk wanitanya saja. Oh, bukan cuma chatting wanitanya ya, Bu, ya? Untuk prianya juga, saja kan untuk kita tahu ya supaya itu dia sehat atau dia nanti ada kelainan kan bisa diatasin. Kalau memang dia normal ya dilanjutkan dengan nanti pemberian imunisasi. Imunisasi. Ya. Imunisasi untuk mencegah tetanus, kan itu sangat berbahaya kan. Jadi pemeriksaan tersebut memang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan ya, supaya nanti calon pengantin itu setelah menikah dia sehat, nggak ada masalah ya. Jadi nanti kalau dia sudah menikah jadi pasangan usia subur, dia hamil nanti diharapkan hamilannya sehat, Bu, ya? Iya. Berjalan dengan baik lah. Baik, jadi itu sih keruan make semua. Ternyata kalau kita itu sebelum menikah itu nggak cuma hanya persiapkan hal-hal yang seperti prosesi pernikahannya aja, Bu, ya, tapi ternyata pemeriksaan itu penting sekali, Bu, ya, sebelum kita melakukan pernikahan seperti itu. Nah, Bu, misalkan Ibu Catin itu sudah menikah dan akhirnya diberi amanah nih, Bu, untuk terjadinya kehamilan. Nah, pemeriksaan apa aja sih, Bu, yang harus dilakukan oleh ibu hamil itu selama masa kehamilan? Ya. Jadi ibu tersebut kalau diketahui dia begitu setelah menikah tidak datang bulan ya, baru dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya positif dan dia hamil. Nah kalau dia hamil dia sebaiknya melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan ya. Nah minimal pemeriksaan pelayanan kesehatan tuh 6 kali dalam kehamilan ya. Jadi dia di awal kehamilan di trimester 1 ya 0 sampai 12 minggu tuh dilakukan pemeriksaan ya. Sebaiknya juga dilakukan pemeriksaan oleh dokter juga ya. Dokter melakukan screening kesehatan daripada ibu hamil tersebut ya. Terus di trimester 2 itu usia dari 12 sampai 28 minggu itu sebaiknya 1 kali melakukan pemeriksaan ibu hamil itu ya, biar kita mengetahui tumbuh daripada kembang janin tersebut. Dan di trimester 3 itu sebaiknya 3 kali. 3 kali. Ya, 3 kali pemeriksaan, bisa juga ditunjang dengan USG, pemeriksaan penunjang ya, USG. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan di usia 32-34 minggu. Biar tahu pertumbuhan perkembangan daripada janin tersebut ya. Apakah berat badannya sudah normal, panjang badannya ya, terus tumbuh kembangnya itu bisa diketahui. Dan di kehamilan di trimester ketiga itu setelah dilakukan pemeriksaan semua dia normal dan kita juga memberikan konseling tentang persiapan dia persalinan. Dan setelah bersalin sebaiknya dia melakukan KB pasca salin. Itu memang dikonseling sejak di trimester 3. Jadi ternyata ketika kita sudah hamil nih, ternyata kita tuh punya kewajiban untuk memeriksakan kehamilan itu minimal 6 kali tadi Ibu ya. Dan juga ternyata pemeriksaan kehamilan itu nggak cuma tentang kehamilannya aja Bu ya, bahkan sampai persiapan kelahiran, bahkan nanti KB apa yang mau dipilih ketika pasca persalinan itu ternyata di dalam pemeriksaan itu ternyata kita sudah disiapkan Bu ya selama kurun 6 kali itu minimal Bu ya. Itu minimal ya. 6 kali. Minimal 6 kali selama lebih bagus. Iya, lebih bagus Bu ya. Mungkin setiap bulan kali Bu ya. Biasanya kan ada juga yang lebih bulan. Biasanya dia karena itu yang diinginkan kan kehamilan itu kan yang diinginkan untuk generasinya dia. Jadi kadang-kadang juga bisa lebih 6 kali. Itu lebih bagus. Itu lebih baik. Setiap bulan mungkin itu lebih baik ya Bu ya untuk pemeriksaan kehamilan. Nah Bu, ketika kita hamil nih Bu ya, sebenarnya apakah kita itu harus makannya double seperti itu? Karena kan kita ada ibunya dan ada si janinnya. Apakah benar nggak sih Bu kalau ternyata ibu hamil itu wajib makannya double? Sebenarnya sih
Itu benar ya. Loh kita loh kalau makan untuk sendiri namanya juga gizi ya. Gizi Ya. itu kan harus seimbang, harus tercukupin. Nah, di dalam tubuh si ibu kan ada juga janin yang Iya. perlu juga masukan nutrisi. Ya sebaiknya sih makannya lebih dari porsi sebelum dia hamil gitu. Ya, jadi ternyata kalau misalnya kita hamil, ternyata kita tuh nggak harus, kita tuh juga harus untuk memenuhi nutrisi bukan hanya diri kita Bu ya, Iya. tapi karena kita juga harus memenuhi nutrisi dari si janin kita, karena janin kita tuh makannya dari kita ya Bu ya, Iya, ternyata ya iya, selama betul, hamil iya. itu ya. Nah Bu, ngomong-ngomong nih Bu masalah makanan selama kehamilan. Nah sebenarnya Bu, ada nggak sih Bu pantangan makanan yang perlu dihindari oleh ibu hamil selama kehamilan? Sebenarnya Bu, ada nggak sih Bu pantangan makanan yang perlu dihindari oleh ibu hamil selama kehamilan? Sebenarnya pantangan tuh nggak ada. Pantangan nggak ada ya Bu ya? Usia kehamilan sudah TM3 dilarang makan supaya yang makanan yang banyak-banyak supaya nanti bayinya jangan besar dilahirkan, itu sebenarnya tidak. Boleh makanan apa aja boleh, gak ada pantang. Yang penting jangan berlebihan. Jangan Ya. berlebihan. Ada juga sih pantangan ya, tapi dengan ibu-ibu yang bermasalah. Misalkan ibu itu ada hipertensi, tentunya ibu hipertensi kan dia makannya harus di rendah garam ya kan. Oh, iya. Ada juga ibu yang hamil dengan riwayat penyakit DM. Nah, itu kan makannya juga harus diatur, pola makannya juga harus diatur dan memang harus konsultasi dengan petugas gizi ya. Iya. Sesuai makanannya memang diatur supaya kehamilannya juga nanti tidak akan terganggu. Iya, supaya sehat Bu ya, maksudnya sesuai iya. dengan penyakit Sesuai penyerta. harapan kita, Iya, ya. benar. Jadi ternyata pantangan itu, makanan itu sebenarnya bisa dikatakan mitos kali ya Bu ya? Mitos itu ya. Iya, mitos gitu. Jadi sebenarnya ibu hamil tuh boleh aja makan Boleh. apa aja, tapi tidak berlebihan tadi kata ibu. iya. Tidak berlebihan dan juga selama si ibu hamilnya itu tidak memiliki penyakit-penyakit Tertentu, penyerta lainnya iya. Bu ya, kayak seperti tadi hipertensi atau misalkan diabetes seperti itu. Nah itu memang harus ada pantangannya Bu ya, ada pantangan makanan yang harus diatur. Nah Bu, selain masalah makanan nih Bu ya, sebenarnya ibu hamil tuh boleh nggak sih Bu olahraga? Oh, sangat boleh sekali. Sangat Tapi boleh. olahraganya ya jangan berat-berat lah. Misalkan ibu hamil aerobik, Ibu hamil aerobik yang berat Zumba. sekali, zumba. Ya itu ya nggak boleh lah, jangan lah. Ibu-ibu hamil ya dilakukan olahraga ya senam-senam ibu hamil yang biasa aja, perenggangan ya, pemanasan itu dilakukan. Dan sekarang loh ada kan kelas ibu hamil. Oh, ada ya Bu ya kelas ibu hamil iya, ya? di posyandu, di sarana kesehatan, bahkan itu sekarang lagi rame ya. Lagi rame. Jadi di posyandu itu juga bisa, kalau di posyandu ada ibu hamil 4 atau 5 bisa buat kelas ibu hamil. Nah malah rame ya, malah senang dia nanti kelas. Jadi kelas ibu hamil itu bukan untuk senam ibu hamil aja, tapi di situ ada dapat tambahan pengetahuan juga. Ada edukasinya juga Bu ya di dalam senam ibu hamil. Pengetahuan daripada kehamilannya nanti kendala-kendala yang bisa dihadapin, masalah-masalah yang bisa diatasin, itu di kelas ibu hamil ada, dan itu semua dikoordinir oleh bidan. Oh, dikoordinir oleh bidan. Jadi malahan sebenarnya ibu hamil itu sebenarnya wajib ya Bu ya, maksudnya olahraga. Cuman mungkin jenis olahraganya yang harus dipilih ya Bu ya. Olahraganya apa? Nah seperti Ibu Eko bilang tadi, ternyata ibu hamil itu sebaiknya malah ikut kelas ibu hamil tadi ya Bu ya. Sebaiknya kelas ibu hamil. Tapi kalau memang nggak bisa kan ada tuh di medsos lagi. Oh iya benar Bu. Senam. Sekarang Mudah bisa kok kita sekarang. akses Bu ya. Sekarang ini kita nih mudah ya. Iya benar. Mudah mau senam, mau semua ada masalah-masalah, keluhan masalah kehamilan, kita bisa lihat Iya, itu di medsos. benar sih, kita bisa searching aja Ibu ya mengenai mungkin salah satunya senam ibu hamil tadi, bisa kita cari senam ibu hamil gitu ya, sesuai dengan mungkin umur kehamilan Ya, ya Bu ya. sesuai umur kehamilan ada situ. Ada jenis-jenisnya seperti itu. Jadi ternyata olahraga bagi ibu hamil itu ternyata penting loh, keruan makai semua. Nah selanjutnya nih Bu, seperti Ibu bilang tadi kan kalau kehamilan itu kan Bu kait eratannya ya Bu ya dengan
pencegahan stunting. Nah, sebenarnya sih Bu, apa sih Bu yang bisa kita lakukan selama kehamilan untuk mencegah stunting? Seperti itu. Kalau kita hamil, betul-betul kita melakukan pemeriksaan di sarana kesehatan ya, betul-betul dilakukan pemeriksaan minimal 6 kali, dan dia mengikuti daripada aturan yang disarankan oleh petugas kesehatan, insya Allah stuntingnya tidak ada ya Bu ya. Dan itu kan sebenarnya kalau 10T ya, 10T 10T. biasanya, 10T Apa itu, dilakukan Bu? 10T pemeriksaan itu, ya. Bu? 10T itu dilakukan pemeriksaan dan tidak ada kendala, insya Allah nanti bayi yang dilahirkan tidak stunting. Jadi 10T itu ibu hamil melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan, itu pertama kan dia dilakukan pemeriksaan fisik yaitu tekanan tinggi badan, timbangan itu untuk mengetahui IMT-nya ya. Baru dilakukan tensi ya, tekanan darah itu mengetahui apakah dia ada masalah atau tidak. Baru itu di lila ya, untuk mengetahui dia status gizinya, dia kek atau tidak kan, kita lihat dari lila. Baru dilakukan pemeriksaan tinggi pundus uteri. Nah, tinggi pundus uteri itu dilakukan pemeriksaan supaya kita mengetahui daripada presentasi daripada anak ya, tinggi pundus uteri. Kita melakukan pemeriksaan itu mengetahui juga, bisa kita mengetahui berat badan anak dari tinggi pundus itu Bu ya. Baru itu posisi anak, letak anak ya kita lakukan dengan palpasi. Baru itu kita lakukan detak jantung janin ya. Detak jantung janinnya kalau dia normal-normal saja kan tentunya baik ya, biasanya di antara 120 sampai 160. Nah, di antara itu baik ya detak jantung janinnya. Nah, baru itu dikasih konseling. Konseling hasil daripada pemeriksaan tersebut pada ibunya ya, apakah dia baik atau tidak. Nah, kalau dia memang baik semua, nanti baru dilakukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang itu yaitu HB, ABSHG. Oh, sama kayak sama dengan catin, cuman kalau catin itu kan dia penunjang, enggak wajib. Oh, kalau ibu hamil kalau ibu hamil itu wajib. Oh iya. Wajib dilakukan pemeriksaan. Baru itu ibu hamil ini wajib ibu hamil dengan minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah, tablet TTD tambah darah ya, itu untuk mencegah dia anemi ya. Jadi kalau ibu hamil minum tablet tambah darah paling tidak 90 tablet, insya Allah dia aneminya berkurang, nggak ada ya. Jadi 1 hari sekali. Baru tuh dengan gizi yang saya memakan yang teratur. Nah, itu semua. Isi piringku ya Bu ya, sebutannya ya sekarang ya. Isi piringku ya Bu ya. Isi piringku. Kalau zaman dulu kan 4 sehat. 4 sehat 5 sempurna. Iya, sekarang macam-macam. Iya, sekarang berubah Bu ya namanya. Nah, kalau itu semua tidak ada kendala dalam pemeriksaan 10T itu insya Allah stunting teratas. Ya. Jadi ternyata sebenarnya kalau ibu hamil itu rutin memeriksakan dirinya Bu ya ke pelayanan kesehatan, dan juga misalkan ada masalah cepat ditangani, sebenarnya stunting itu bisa kita cegah. Bisa diatasin. Bisa kita cegah seperti itu. Nah Bu, sebenarnya kan Bu, walaupun misalkan ibu hamil yang berubah fisiknya itu kan adalah si ibu. Nah, bagaimana sih Bu sebenarnya ayah atau peran orang-orang terdekat dalam mendukung kehamilan si ibu itu Bu? Kan bikinnya sama-sama ya. Iya benar ya Bu ya. Bikinnya berdua ya Bu ya. Iya, peran ayah itu memang sangat penting. Dia harus sama-sama ya. Jadi kalau ibunya memeriksakan kehamilan, sebaiknya si suami ini harus ikut. Harus ikut, iya sih. Harus ikut. Apalagi nanti melahirkan, harus mendampingin. Iya, mendampingin. Jadi dia merasakan juga, kan itu milik bersama. Bikinnya aja berdua Bu ya. Jadi ngurusnya berdua juga. Sebaiknya gitu. Suami itu perannya memang harus betul-betul bahwa dia sangat peduli sekali, ya. Jadi itu peran sangat penting untuk kehamilan ibu itu. Ibu itu kalau diperhatikan dengan suaminya, kehamilannya
Jadi be happy ya Bu ya, iya, bahagia. happy dan hilang dia stresnya ya. Hilang Cemas-cemasnya agak kurang karena ada dukungan moral Iya dari benar suami. sih. Karena kan mungkin yang lagi tren juga kan Bu, ada namanya mungkin baby blues atau Nah, apa ya yang iya. biasa stres yang terjadi bagi apa pada ibu hamil atau pasca persalinan. Persalinan ya jangan sampai. Nah Bu, karena salah satu program untuk mencegah stunting itu kan Bu dengan program keluarga berencana atau program KB. Nah sebenarnya bagaimana sih Bu KB dan terhadap pencegah stunting terutama KB pasca persalinan itu Bu? Sebenarnya itu bagaimana sih Bu? Jadi KB itu namanya KB kan keluarga berencana ya, jadi keluarga yang terencana ya. Jadi KB pasca salin itu sebenarnya tepat ya, untuk ibu yang setelah melahirkan. Jadi ibu tuh nanti kalau dia KB itu biasanya KB-nya kan kalau pasca salin itu 42 hari ya. Oh 42 hari. 6 sampai 8 minggu ya. Itu dilakukan pasca salin ya, KB pasca salin. Nah, KB itu sebenarnya membuat keluarga itu bisa ada gerak ya, gerak gimana ya. Jadi dia setelah melahirkan bayinya kan bisa terawat, Oh ya benar sih Bu. bisa terawat, terus ibunya juga bisa istirahat lah, jangan benar. belum setahun hamil, jadi produksi terus ibunya nggak sempat istirahat, benar nggak sih. sempat merawat juga bayinya ya. Iya benar. Nah, jadi paling tidak ibu itu ber-KB kalau memang masih anaknya baru 1 mau pengen lagi ya minimal 2 tahun lah hamil lagi ya. Iya. Jangan di bawah 2 tahun dia hamil, kasihan bayinya. Nggak bisa terawat, tumbuh kembangnya bisa terhambat ya. Anaknya lincah katanya. Mau aja makan, lari sana lari sini, tapi dia berat badannya nggak naik. Itu perlu diwaspadain ya. Takut juga kan. Kalau berat badan tidak naik, terus walaupun dia lincah kan akan terjadi stunting ya bayinya. Jadi ternyata KB pasca salin itu sebenarnya berperan besar Bu ya, berperan besar terhadap pencegahan stunting. Kenapa? Karena tadi seperti Ibu Eko jelaskan, ternyata KB pasca salin itu satu gunanya untuk apa ya? Satu untuk menjaga jarak kelahiran Bu ya, jarak kelahiran anak. Terus juga menjaga kewarasan ibu. Iya, bisa juga kan dia pasca salin, dia KB sampai 3 tahun, 4 tahun, apalagi dia ikut MKCP kan dia aman ya, merasa dirinya aman dan dia bisa leluasa melihara anaknya dan anaknya bisa tumbuh kembang dengan sesuai harapan. Bu, saya mau bertanya nih Bu, Ibu kan sebagai pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Kalimantan Timur. Nah, bagaimana sih Bu peran IBI dalam mensukseskan program KB, terutama mungkin KB pasca persalinan ini? Ya, Pak Dahlan sudah ya di mana-mana tuh tahu ada KB, ada bidan. Ada KB, ada bidan. Ada bidan, ada KB. Ya, di mana ada kegiatan KB mesti ada bidannya, benar sih Bu. Jadi peran bidan itu untuk pasien ber-KB itu ya sangat luar biasa ya. Untuk menunjang semua kan kita biasanya ada baksos, bakti sosial. Apalagi waktu HUT IBI ya, HUT IBI ini masih ada ini. Oh ini. HUT IBI yaitu pelayanan KB ya, pelayan KB di mana-mana. Pelayanan KB gratis, apa segala itu untuk menunjang. Menunjang supaya ibu-ibu mau ber-KB. Biasanya kalau ada baksos, ada safari KB, biasanya banyak ya masyarakat yang ingin ber-KB. Nah itu adalah salah satu daripada memang programnya IBI, organisasi kita ya, organisasi bidan, supaya masyarakat bisa ber-KB dan keluarganya kalau memang ber-KB kan tenang ya. Jadi bisa bahagia, bisa sejahtera, bisa dia melihara anaknya dengan tumbuh kembang yang sesuai. Dan itu juga bisa
mencegah stunting juga kan ya? Iya. Ke itu. Ya, jadi seperti keruan mekes semua tadi Ibu bilang, ternyata apa sih perannya IBI ya? Seperti yang kita ketahui bersama, kalau ada pelayanan KB itu ada bidan. Nah, kalau bidan itu ngurusinnya apa Bu? Salah satunya ngurusin ber-KB itu tadi. Oh ya Bu, sedikit nih Bu, sebenarnya KB apa sih Bu yang kira-kira direkomendasikan seperti itu atau yang paling efektif menurut Ibu seperti itu? Kalau saya sih senangnya ya metode kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang. Kalau dia suka suntik, misalkan suntik 3 bulan, saya maunya suntik 3 bulan. Tapi kalau pas waktunya suntik 3 bulan, nggak ada yang ngantar, Oh iya sih, dia sibuk, ya. Terus sarana untuk pergi ke fasilitas kesehatan jauh, akhirnya ibunya tertunda KB-nya dan akhirnya hamil. Nah, makanya kita betul-betul kita tekankan pasca salin itu kita harapkan ibunya kita anjurkan ke arah MKJP. MKJP ya. Saja MKJP kan jaraknya agak jauh ya, apalagi kalau dia mau pakai susu, kebanyakan orang pakai implan ya, suka implan. Nah, pas saja 3 tahun habis itu dia lepas hamil ya. Kalau dia mau yang nggak mau pengen punya anak lagi kan bisa kita anjurkan pasang IUD ya atau MOW gitu. Ya, jadi sebenarnya KB apa sih yang recommended ya Bu ya, terutama bagi yang baru aja pasca persalinan tadi seperti Ibu Eko jelaskan tadi, ternyata KB yang paling efektif sebenarnya MKJP ya Bu ya, atau metode kontrasepsi jangka panjang. Bisa kita pilih implan, itu bisa sampai 3 tahun ya Bu ya? Bisa sampai 3 tahun. Terus IUD itu bahkan lebih lama lagi. Sampai 10 tahun. Bisa sampai 10 tahun sebegitu untuk menjaga jarak kehamilan. Dan ternyata pengaturan jarak kehamilan itu ternyata erat sekali Bu ya terhadap pencegahan stunting. Nah mungkin Bu sedikit Bu ya terakhir, mungkin ini bisa terakhir juga ya Bu ya, sebagai pengurus daerah Ikatan Bidan Kalimantan Timur nih Bu, selain mendukung program KB tadi, apa sih Bu upaya dari IBI untuk pencegahan stunting terutama di Samarinda ataupun Kalimantan Timur seperti itu? Jadi kalau ibu hamil betul-betul melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan ya. Minimal melakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan 6 kali. Malah lebih bagus ya. Untuk mencegah stunting, kita kalau melakukan pemeriksaan bisa diketahui ya apabila dia ada masalah cepat diatasin ya, kalau ada masalah bisa dirujuk ke Opjin ya, sehingga bayi yang dilahirkan nanti tidak terjadi stunting ya, yaitu bayi yang dilahirkan prematur, bayi yang lahir di bawah berat 2.500, nah itu yang tidak kita harapkan ya. Mudah-mudahan itu juga bisa berkurang lah kalau memang ibu hamil betul-betul melakukan pemeriksaan melakukan pemeriksaan kehamilannya di pelayanan kesehatan. Jadi itu Bu ya, harapannya semoga para ibu-ibu hamil ini jangan sampai lupa memeriksakan dirinya Bu ya, memeriksakan dirinya selama kehamilan. Kenapa? Karena ternyata pemeriksaan kehamilan itu sangat penting sekali untuk pencegahan stunting. Nah Bu, mungkin dari perbincangan kita tadi Bu, ada nggak sih Bu salah satu yang perlu ditekankan nih Bu terhadap ibu hamil selain tadi pemeriksaan kesehatan, itu apa sih Bu? Jadi ibu yang untuk mencegah stunting itu ibu setelah melakukan pemeriksaan kehamilan, melahirkan di sarana kesehatan ya, di sarana kesehatan, dan jangan lupa ber-KB. Jangan lupa ber-KB, ya Bu ya. Karena untuk mencegah stunting dan juga tetap menjaga kewarasan ibunya Bu ya. Menjaga kewarasan ibunya untuk terhindar itu tadi. Sekarang ternyata lagi tren banget ya Bu yang namanya baby blues tadi. Ya, keluarga Mekes semua mungkin demikian podcast kita pada hari ini. Harapannya semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya, dan juga keruan Mekes semua jangan lupa like dan juga komen video podcast kita kali ini, dan juga jangan lupa subscribe
YouTube channel BKKBN Kaltim. Karena apa? Karena di YouTube itu nanti bakal ada informasi-informasi mengenai program BKKBN Kaltim dan juga episode-episode selanjutnya di podcast Mekes. Mungkin kita tutup dulu Bu ya dengan salam BKKBN. Salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih Bu. Sama-sama.